Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Jikan. Yang hormat Pak Sabto, Ketua Umum LGP 24, seluruh peserta Zoom meeting. Pertemuan silaturahmi antara Pak Ganjar dan para pendukung seluruh wilayah Indonesia, utamanya yang hadir dalam pertemuan Zoom meeting sekarang. Alhamdulillah hari ini kita dapat bertatap muka dengan Pak Ganjar, calon presiden kita yang ditetapkan oleh partai pengusung yaitu PDIP. Agar pertemuan ini berjalan lancar, marilah kita bersama-sama buka dengan bagi yang berkeyakinan Islam mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Bagi yang berkeyakinan lain mengucapkan dalam bahasa keyakinan masing-masing. Saudara-saudara, di kesempatan ini kita menggunakan untuk berdialog dengan calon presiden kita yang akan bertarung pada 2024 yang akan datang. Tentu beliau mempersiapkan diri, pemikiran strategi pemerintahan dalam rangka Indonesia ke depan. Dan untuk itu kepada beliau nantinya akan kita beri kesempatan untuk menyampaikan pemikiran-pemikiran strategis beliau. Setelah itu pada sesi berikutnya kita buka ruang dialog dalam bentuk pertanyaan atau pernyataan. Nanti saya atur waktunya karena waktu kita memang terbatas. Untuk membuka tamah-tamah ini, Zoom meeting ini diminta Bapak Ketua Umum LGP 24 yaitu Bapak Sutarto SP. Dipersilahkan Pak untuk membuka acaranya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam bagi. Yang terhormat Bapak Ganjar Pranowo, Capres PDIP, dan yang terhormat teman-teman RGP 24 yang saya cintai, serta hadirin yang kami muliakan. Di malam ini kita menyelenggarakan silaturahmi akbar LGP 24 melalui Zoom meeting. Sebelumnya saya secara pribadi dan atas nama pimpinan pusat LGP 24 memohon maaf lahir dan batin walau lebaran sudah usai. Namun baru malam ini kita dapat bersua dalam keadaan sehat dan bahagia. Amin. Selanjutnya, bahwa LGP 24 adalah relawan Ganjar yang mempunyai tujuan yang mulia mengantarkan Bapak Ganjar Pranowo menjadi Presiden Republik Indonesia untuk tahun 2024. LGP 24 lahir pada tanggal 26 Oktober 2019 sebagai komunitas relawan yang mempunyai niat ikhlas menjadi sebuah pergerakan rakyat. LGP 24 telah melaksanakan deklarasi nasional pada tanggal 1 Juni 2021, tepat lahirnya Pancasila. Suatu puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Pada tanggal 21 April 2023,
Bapak Ganjar ditetapkan sebagai capres PDIP oleh Ketua Umum PDIP Ibu Haja Megawati. Selama 3 tahun RGP 24 berjuang mensosialisasikan kerja Bapak Ganjar dan RGP 24 melakukan bakti sosial kepada fakir miskin dan tempat-tempat ibadah secara gotong royong. Penetapan Bapak Ganjar menjadi capres PDIP adalah sebuah awal perjuangan menuju Pilpres 2024. Oleh karena itu, untuk memberi semangat juang RGP 24, maka dengan kerendahan hati, sudilah kiranya Bapak Ganjar memberikan wejangan petunjuk bagi arah perjuangan untuk kemenangan Bapak Ganjar menjadi presiden. Demikianlah kata pembuka dari kami. Sekian, terima kasih. Merdeka! Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya sambutan oleh Bapak Ganjar Pranowo atau yang mewakili di sini ada Pak Ismail Soeharto, mantan staf khusus Kementerian Dalam Negeri. Mohon. Selamat malam, Bapak dan Ibu sekalian. Ini ada ibunya enggak nih? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Merdeka! 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 Ya, terima kasih Bapak-bapak sekalian dan Ibu-ibu sekalian. Perlu digarisbawahi bahwa pada malam hari ini saya bukan kapasitas sebagai wakil atau utusan dari Pak Ganjar Pranowo, Presiden. Saya hanya diminta sebagai narasumber saja di pertemuan pada malam hari ini, dan sebelumnya akan kami sampaikan bahwa kami perkenalkan nama saya adalah Soeharto Wongso Sumarto. Jadi dulu saya pernah di partai itu di DPD PD Perjuangan Jawa Tengah, itu periode tahun 99 sampai 2005. Kemudian sebelumnya juga itu adalah sekretaris Promega sekretaris DPD PDI Promega di Jogja. Itu tahun 94. Nah, kemudian tahun 2009 itu adalah pengurus Departemen Koperasi di DPP PDI Perjuangan di Jakarta Pusat. Kemudian saya juga pernah menjadi staf ahli Kemendagri, staf khusus Pak Mendagri, pada waktu itu adalah Pak Cahyo Kumolo almarhum, dan juga pernah mengikuti kegiatan-kegiatan kepartean sampai pada malam hari ini. Nah, kemudian kita kembali kepada topik pada malam hari ini, bahwa kita partai dalam hal ini belum memutuskan tentang
visi misi dari calon presiden. Sampai malam hari belum pernah belum diputuskan, dan bahkan mungkin panitia pemenangan juga belum. Tapi relawan-relawan yang sedang bergerak di semua lini, di semua daerah, di semua lapisan masyarakat, itu justru relawan yang sudah bergerak mendahului tim resminya yang dari partai. Jadi partai sampai malam hari ini belum membentuk kepanitiaan, panitia pemenangan itu belum dibentuk, dan pada malam hari sampai pada malam hari masih menggojlok tentang calon wakil presidennya. Yang mendampingi Pak Ganjar itu nanti siapa? Itu belum. Tapi kita tetap optimis bahwa Pak Ganjar ini dari survei yang terakhir, ini di Jawa Tengah mencapai 80%. Kemudian Jawa Timur itu 76%. Jawa Barat masih relatif rendah, dan di DKI juga belum, masih di atas 50%, tapi belum juga bisa menyangga cita-cita kita itu adalah satu putaran. Di pemenangan Ganjar, relawan partai, pengusung partai pendukung, relawan semua harus bergerak untuk memenangkan Ganjar dalam satu putaran. Ini sangat penting. Jadi nanti jurgan-jurgan dan alat kampanye, kemudian media, segala sesuatu akan dikoordinir oleh partai supaya tidak terjadi simpang siur. Nah, itu semua atribut segala macam itu akan menyesuaikan. Jadi relawan mestinya tidak bisa kalau hanya cetak kaos, gambar itu boleh, tapi mengenai visi misi, mengenai jargon dan sebagainya itu semua akan diatur oleh partai. Nah, yang perlu kita garis bawahi, Bapak dan Ibu sekalian, yang perlu kita garis bawahi bahwa untuk menang satu putaran, itu di Jawa itu harus lebih dari 70%. Kita sudah modal di Jawa Tengah 80 sekian persen, 81%, di Jawa Timur 76%. Kemudian di Jogja itu masih 60-an persen lebih. Kemudian Jawa Barat yang juga masih di bawah 60%, kemudian juga di DKI itu. Ya. Jadi modal kita sebenarnya untuk satu putaran itu sudah ada. Nah, kita tinggal menambahi teman-teman dan relawan ini yang ada di luar Jawa. Di luar Jawa, mulai NTT sampai ke timur, kemudian di seluruh Sumatera, Kalimantan sudah lumayan bagus dari hasil surveinya. Kemudian juga di Papua juga sudah bagus. Nah, kemudian kira-kira apa yang akan dijual untuk memenangkan Ganjar ini? Yang pertama adalah tentu saja acuan pokoknya itu tetap adalah pada Pancasila 1 Juni dengan roh kerakyatan. Jadi ini yang perlu dipegang, dan penjabarannya tidak akan pernah jauh dari Trisakti Bung Karno. Ada yang pernah dengar ya,
Trisakti Bung Karno itu adalah berdikari di bidang ekonomi, berdaulat di bidang politik, berkepribadian di dalam bidang budaya. Itu akan diterjemahkan di dalam semua kegiatan. Jadi itu nanti tidak akan jauh-jauh dari nawacitanya Pak Jokowi. Yang akan digenjot lebih kuat lagi itu adalah pertama adalah pangan. Kedaulatan pangan ini nanti pada periodenya Pak Ganjar itu akan digenjot sedemikian rupa sehingga tidak ada lagi peningkatan kemiskinan di Indonesia. Pada waktu Pak Jokowi itu kemiskinan itu stagnan, tidak naik, tidak turun. Bahkan beberapa daerah itu sudah turun banyak. Jadi tidak sampai 14%. Tapi total nasional peningkatan PDB, produk domestik bruto, itu masih terutama karena saat pandemi ini sudah memang sangat sulit untuk kita kejar ketertinggalan itu. Yang kedua, yang tadi pangan, jadi kedaulatan pangan ini adalah sangat penting. Yang berikutnya adalah tetap pada peningkatan infrastruktur. Ini juga sangat penting untuk mengurangi biaya produksi, biaya ekonomi bila infrastrukturnya itu dijamin oleh pemerintah. Dan maaf, masih banyak lagi tidak. Kemudian di bidang kebudayaan, pendidikan dan sebagainya, peningkatan sumber daya manusia dan sumber daya alam ini masih akan ditingkatkan lebih lanjut lagi. Karena menurut isu ini yang harus hati-hati, Bapak-bapak sekalian, hati-hati. Saya diberi waktu berapa lama ini Pak Tarto? Halo? 5 menit, Pak. Oh, 5 menit. Oke. Jadi itu kira-kira yang perlu kami sampaikan tentang strategi pemenangan walaupun belum disampaikan secara resmi, saya pikir tidak jauh-jauh dari strateginya dalam pemenangan Pak Jokowi, yaitu nawacita. Itu kira-kira. Kemudian yang perlu digenjot lagi untuk peningkatan suara itu terutama di luar Jawa. Ini di luar Jawa. Tadi saya lihat ada yang dari Aceh ya. Nah, dari Aceh ini, mohon dari Aceh ini berjuang dengan sungguh-sungguh. Kemudian dari Sumatera Selatan, Padang itu Sumatera Barat, Sumatera Selatan itu Bengkulu. Masih Bengkulu itu juga mohon bisa ditingkatkan. Kemudian Sulawesi Selatan sudah bagus, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara bagus. Kendari ya, Kendari ada yang dari Kendari ini. Nah, mohon dicatat ini Kendari, kemudian Sulawesi Tengah ya, Sulawesi Tengah, kemudian Kaltara dan sebagainya ini masih belum terjangkau oleh, tapi partai sudah mendahului masuk menyiapkan dan relawannya juga
Nah, yang masih disayangkan itu relawan yang terdaftar sampai saat ini itu 80% relawan di Jawa, Bali. Nah, ini yang relawan-relawan sektoral yang ada di luar Jawa, Bali ini yang belum mulai bergerak dengan efektif. Jadi relawan boleh mendahului untuk melakukan kampanye dan nah kemudian yang terakhir Pak, yang terakhir mengenai strategi pemenangan. Strategi pemenangan itu semuanya akan dikoordinir oleh partai politik, yaitu PDI Perjuangan. Jadi mohon maaf, untuk acara-acara pertemuan semacam ini, instruksi Ibu Megawati Soekarno Putri bahwa penyebutan nama partai PDIP itu tidak dibolehkan. Yang benar adalah PDI Perjuangan. Yang P yang terakhir itu tidak boleh disingkat karena kita bicara. Kecuali kita tulis wartawan dan sebagainya itu boleh. Jadi kalau kita membicarakan, kita jangan menyebut PDIP, tapi kita menyebut PDI Perjuangan. Itu karena perjuangan hasil keputusan Kongres penyebutan nama seperti itu. Nah, kembali kepada strategi pemenangan, semua itu atas koordinasi oleh partai pengusung. Kemudian segala macam bentuk relawan, kegiatan relawan itu harus dikoordinasikan. Nah, apakah RGP, ini RGP ya, RGP 24 ini sudah mendaftarkan ke partai apa belum? Kalau belum, mohon segera didaftarkan saja. Kemarin ada linknya kalau nggak salah, saya lupa itu kepada Mbak siapa itu. Tapi koordinator relawan itu ada 2. Yang pertama adalah Pak Ahmad Baskara, kemudian yang kedua siapa itu yang dari Batak itu yang sering muncul di TV, saya lupa. Ya, Napitupulu. Ya, betul. Adrian Napitupulu. Ya, siap, betul. Pak Adrian Napitupulu itu. Mohon RGP 24 ini tingkatnya nasional ya, bukan daerah ya. Kan nasional segera didaftarkan ke Pak Ahmad Baskara atau ke Pak Ardian Napitupulu. Itu kira-kira Pak yang bisa kami sampaikan tentang persiapan-persiapan dan persiapan untuk persiapan untuk infrastruktur kampanye seluruh Indonesia, mulai dari yang melewat daring seperti ini, yang lewat Zoom, yang lewat udara, maupun yang lewat manual dan sebagainya, kedok tular dan sebagainya, itu akan terus dikumandangkan, akan terus dilakukan, baik oleh partai maupun oleh para relawan-relawan yang sudah mulai bergerak pada saat ini. Demikian kira-kira nanti kalau ada pembahasan dan sebagainya bisa kita bahas bersama-sama. Kalau saya tidak bisa menjawab, ya nanti tolong dijawab oleh yang lain. Kemudian itu kira-kira yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Yuri, saya minta waktu ya. Pak Yuri. Iya, Pak. Ini ngantong Pak narasumber Pak Harto.
tadi sambutan saya revisi ya, PDIP saya ubah menjadi PDI Perjuangan di dalam sambutan saya. Oh ya, ya terima kasih Kedua, Pak. keduanya untuk memberi jawaban kepada Mbak Harto bahwa RGP 24 telah mendaftar kepada Siap. koordinator relawan pemenangan Ganjar Pranowo Presiden tanggal 28 April 2023. Terima kasih. Monggo dilanjut Pak Yuri. Iya Pak. Selanjutnya kita masuk ke acara pertama. Mungkin dari Aceh dulu, dia yang agak jauh itu. 1 menit buat yang dari Aceh. Yang dari Aceh monggo. Aku dari dulu. Anda singkir. Dari dulu, silakan tuh Pak. 1 menit Bapak. Pak Rosmoro, mungkin Bapak bisa Ya, perkenalkan Laras Moro dari Provinsi Bengkulu. Ada beberapa rekan yang dari Bengkulu juga sudah bergabung. Mungkin untuk salam-salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu, Rahayu. Merdeka! Merdeka. Ya, saya hanya mungkin nanti juga akan, mungkin kalau ada topik yang bisa kita bahas. Untuk sementara ini memperkenalkan dulu. Itu juga ada Pak Suswandi, rekan kita yang di Padang, mantan DPC, dan juga ada Pak Kristiatmo dari. Demikian yang bisa saya laporkan dari Bengkulu. Salam dari Bengkulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutkan oleh Pak Siswandi dari Padang. 1 menit buat Pak Siswandi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mantan ketua PDIP 2025. Kami ke Bengkulu, tepatnya Muko-Muko untuk berjuang untuk Ganjar. Itu suaranya dimatiin dulu aja Pak. Pak Juri. Splaterannya yang bawa splateran dimatiin dulu saja. Halo? Nah, ya. Lanjut Pak. Ya, baik. Saya berdomisili di Padang, Pak. Tapi saya kembali ke Bengkulu untuk di Kabupaten Muko-Muko, Ganjar Pranowo. Karena wilayah saya adalah wilayah Bengkulu. Perlu saya sampaikan pada Ingat pada matanya keluar nih. tadi sebenarnya kita belum Game bentar ya. ya Pak ya, belum kita bergerak maksimal. Nah, bener. Jadi mohon kalau kita sebagai kader perjuangan selalu bergerak
tanpa menyerah, tanpa takut. Kita sehingga kita sosialisasikan dengan daerah. Itu harapan saya, ada legalitas kita, bahwa kita tercatat sebagai relawan Ganjar Pranowo di Kabupaten Kumuko, Pak. Nah, teman-teman itu yang dipertanyakannya, kita betul-betul solid menjadi pengurusan, baik itu mulai kabupaten sampai ke tingkat kecamatan, tingkat desa. Nah, kita berharap Muko-Muko mendapatkan legalitas sebagai pengurus kabupaten, nanti baru kita kembangkan ke kecamatan-kecamatan. Karena itu yang dipertengah teman, Pak. Teman-teman bertanya itu. Kalau kita BDI, Pak, tanpa SK pun nggak masalah, gerak terus. Karena kita mengajak masyarakat semuanya bergabung, tentunya kita juga adanya legalitas kita, sehingga kita tunjukkan bahwa itu adalah relawan. Itu Pak, mohon penjelasannya Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Jawa Tengah. Monggo. Ya, enggak. Angkat Pak yang dari Jawa Tengah, Pak. Ya, belum kebagian. Itu mic-nya terlalu dekat itu, Pak. Halo. Biar agak rileks, Pak, sambil ngopi, Pak. Ayo, Bebas Pak, sambil ngopi-ngopi silakan. Ini cara ramah tamah. Silaturahmi, bukan acara Ya, resmi. sambil ngopi, merokok boleh. Langsung dipanggil aja Pak Juri. Atau yang mau menambahkan lagi Pak untuk berbicara, mungkin ada pendapat. Loh itu kan tadi ada berapa orang? Yang gabung berapa? Dipanggil. Pak Yang belum Sutarto bicara, mungkin. Yang bergabung berapa orang? Suruh bicara semua. Pak Juri. Yang Itu masih bergabung banyak yang ini dari dimut, Pak. luar NTB atau luar DPJ. Nah iya itu dipanggil. Ada Perkenalkan diri atau tanya kepada narasumber. Itu loh Pak Juri. Pak Juri kan membawa acara. Pak Adi Kencana. Nah, ini Pak Sutarto. Bagaimana ini pembawa acaranya? Mungkin sudah
pada memberikan ya ataukah menutup Pak, karena sudah sebagian berbicara, bahkan dari kita NTT khususnya DTC Sumbawa, kita hanya menunggu dari Pak Ketum apapun yang nantinya akan perintahkan ke kita, Pak. Kita intinya manut. Kita acara ramah tamah mungkin sudah selesai, Pak. Kita lanjutkan dengan berdoa dan penutup. Monggo. Untuk berkahnya acara ini, sama-sama kita membaca hamdalah rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.